Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih, salam jumpa sehat selalu untuk kita semua dalam kasih dan cinta Tuhan, dalam penantian kita akan kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada celoteh iman kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk belajar mendalami hidup kita, perutusan dan panggilan kita di dalam Santo Yusuf. Pada pendalaman keteladanan Santo Yusuf kali ini, saya mengajak kita untuk belajar dari Santo Yusuf sebagai seorang bapa yang berani secara kreatif. Jika dalam tahap pertama penyembuhan batin sejati adalah menerima sejarah diri sendiri, yakni untuk menerima dalam diri kita sendiri bahwa apapun yang tidak kita pilih dalam hidup kita, kita perlu menambahkan suatu unsur penting lainnya, yaitu keberanian yang kreatif. Ini timbul terutama ketika kita menjumpai kesulitan-kesulitan. Sesungguhnya orang bisa berhenti dan meninggalkan gelanggang atau justru mengupayakan beberapa hal. Terkadang justru kesulitan menemukan sumber-sumber daya dalam diri kita yang tidak pernah kita pikirkan pada hari ini bahwa kita memilikinya. Banyak kali ketika membaca Injil masa kanak-kanak, kita bertanya-tanya mengapa Allah tidak bertindak secara langsung dan jelas. Tetapi Allah campur tangan melalui peristiwa-peristiwa dan orang-orang. Yusuf adalah seorang yang melaluinya Allah menjaga permulaan sejarah penebusan. Ia adalah keajaiban sejati yang dengannya Allah menyelamatkan anak dan ibunya. Allah bertindak dengan mempercayakan pada keberanian kreatif Yusuf yang setiba di Betlehem tidak menemukan tempat di mana Maria bisa melahirkan. Ia mengatur semua kandang dan menatanya kembali sehingga sedapat mungkin menjadi tempat penyambutan bagi putra Allah yang datang ke dunia. Berhadapan dengan bahaya yang akan datang dari Herodes yang ingin membunuh sang anak. Sekali lagi dalam mimpi Yosef diperingatkan untuk melindungi sang anak, dan di tengah malam ia bersiap-siap untuk menyingkir ke Mesir. Saudara-saudariku sahabat celoteh iman yang terkasih, pembacaan dangkal dari kisah-kisah ini selalu menimbulkan kesan bahwa dunia berada di bawah belas kasihan yang menuntut dan belas kasihan yang kuat dan berkuasa. Tetapi kabar baik Injil adalah dengan menunjukkan bahwa Allah selalu menemukan cara untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Meskipun ada kesombongan dan kekerasan para penguasa dunia. Meskipun hidup kita tampak dalam belas kasihan kekuatan yang kuat, tetapi Injil mengatakan pada kita bahwa yang penting adalah Allah selalu menggunakan keberanian, bahwa Allah selalu menemukan cara untuk menyelamatkan kita, asalkan kita menggunakan keberanian yang sama seperti tukang kayu dari Nazaret itu, yang tahu bagaimana mengubah masalah menjadi peluang dengan selalu menaruh kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi. Bila kadang Allah tampaknya tidak menolong kita, ini tidak berarti bahwa Dia telah meninggalkan kita. Bukan. Tetapi bahwa Dia mempercayai kita akan apa yang bisa kita rancang, ciptakan, dan temukan. Ini adalah keberanian yang kreatif, yang sama yang ditunjukkan oleh para sahabat orang lumpuh, yang untuk sampai ke hadapan Yesus menurunkannya dari kesulitan tidak menghentikan keberanian dan ketegaran para sahabat itu. Mereka yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan si sakit, dan karena tidak dapat
masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Iya, hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus mengenali iman kreatif yang dengannya mereka berusaha membawa sahabat mereka yang sakit kepadanya. Injil tidak memberitahukan berapa lamanya Maria, Yusuf, dan anak tinggal di Mesir. Namun tentu saja mereka harus makan, menemukan sebuah rumah, sebuah pekerjaan. Tidak perlu banyak imajinasi untuk mengisi sikap diam Injil mengenai hal ini. Keluarga kudus harus menghadapi masalah konkret seperti halnya keluarga lainnya. Seperti banyak saudara migran kita yang bahkan saat ini mempertaruhkan hidup mereka yang dipaksa oleh situasi kemalangan dan kelaparan. Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih, dalam arti ini saya percaya bahwa Santo Yusuf adalah sungguh seorang pelindung istimewa bagi mereka yang meninggalkan tanah air karena peperangan, kebencian, penganiayaan, dan kesengsaraan. Pada akhir setiap kisah yang mana Yusuf sebagai pelaku utama, Injil menuliskan bahwa ia bangun, membawa anak dan ibunya, dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Sesungguhnya Yesus dan Maria ibunya adalah harta pusaka iman kita yang paling berharga. Dalam rencana keselamatan, anak tidak dipisahkan dari ibunya, dari orang yang melangkah maju dalam persiaran iman. Dengan setia ia mempertahankan persatuannya dengan putranya hingga salib. Kita harus selalu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sedang melindungi dengan segenap kekuatan kita Yesus dan Maria yang secara misteri dipercayakan kepada tanggung jawab kita, pemeliharaan kita dan penjagaan kita. Putra yang Maha Kuasa datang ke dunia dengan mengenakan keadaan yang sangat lemah. Dia membutuhkan Yusuf untuk dijaga, dilindungi, dirawat, dibesarkannya. Allah mempercayai laki-laki ini seperti halnya Maria yang menemukan dalam Yusuf seseorang yang tidak hanya ingin menyelamatkan hidupnya, tetapi Yusuf tidak bisa menjadi penjaga gereja karena gereja adalah kepanjangan tubuh Kristus dalam sejarah, dan sekaligus keibuan Maria tercermin dalam keibuan gereja. Yusuf dengan terus melindungi gereja juga terus melindungi anak dan ibunya, dan dengannya mengasihi gereja, kita juga terus mengasihi anak dan ibunya. Anak inilah yang akan berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka setiap orang yang membutuhkan, setiap orang miskin, setiap orang yang menderita, setiap orang yang menjelang kematian, setiap orang asing, setiap orang yang dipenjara, setiap orang sakit adalah anak yang terus dijaga oleh Yusuf. Inilah sebabnya Yusuf dimohonkan sebagai pelindung orang yang menderita, orang yang membutuhkan, orang yang terbuang, orang yang sengsara, orang miskin, dan orang yang menjelang kematian. Dan inilah sebabnya gereja harus pertama-tama mengasihi hal yang paling kecil dari mereka, karena Yesus telah menempatkan perhatian utamanya kepada mereka sebagai identifikasi pribadinya. Dari Yusuf kita harus belajar perhatian dan tanggung jawab yang sama untuk mengasihi anak dan ibunya, mencintai sakramen-sakramen dan amal kasih, yaitu mencintai gereja dan orang-orang miskin. Masing-masing dari realitas ini selalu adalah anak
ibunya. Mari para saudara, kita terapkan dalam setiap kehidupan tanggung jawab, karya-karya, dan pelayanan